Kita sambut ada Ibu Syalu Tem. Selanjutnya masih dari jajaran produser dan Mbak Indah Destriana. Silakan Kak Indah. Welcome back. Selanjutnya ini dia sutradara kita Mas Anggi Umbara. Mas Anggi Umbara, silakan. Selanjutnya ini dia jajaran cast yang terlibat di pembuatan film Keluarga Suami Adalah Hama. Yang pertama kita undang Omar Daniel. Tuh, nggak ada rambutnya kan, Ki? Nggak ada Selanjutnya kita punya Raihanun. Omar. Selanjutnya kita sambut dengan Tante Maria Belina. Tante Mer, silahkan bergabung bersama dengan kita di sini. Bu Mer, itu apa, Bu? Selanjutnya kita sambut dengan Sinta Marino. Selanjutnya kita punya Jeremy Mormans dan juga Virus Arafik. Baik, lengkap sudah ini dia teman-teman cast dan filmmaker dari film Keluarga Suami Adalah Hama. Kita foto bareng dulu. Adalah Hama, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Wow, ini dia. Ada makna apa di balik posternya nih, menarik sekali. Ini dia seluruh bioskop di Indonesia. Wow. Gua mau dong jadi Oke, kita foto lagi bareng sama posternya. Boleh merapat lagi, merapat ke tengah-tengah posternya. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya Omar Daniel berperan sebagai Damar. Kalau dilihat dari point of view Damar, yang dia lakukan adalah yang terbaik, di mana memang itu yang sudah Damar pikirkan secara matang gitu. Dia merasa ini kan bukan hal yang mudah ya, berada di tengah kondisi dia bukan harus memilih, tapi harus memihak secara adil antara ibu dan juga istri, yang dimana dua-duanya tidak bisa dikalahkan. Satu perempuan yang melahirkannya, yang satu lagi juga perempuan yang dipercaya untuk menjadi pasangan hidupnya gitu, seumur hidupnya. Jadi pastinya bukan hal yang mudah di tengah segala dilema yang dia alami, segala konflik, terus juga mendapat beban juga dari orang tuanya untuk bisa menghidupi keluarganya gitu, sandwich generation. Jadi banyak beban dan juga pesan yang Damar mau sampaikan, dan bahwa dia juga pengen meledak, dia juga pengen teriak, dia juga merasakan sakit gitu. Cuman beban dia sebagai laki-laki untuk memimpin, untuk menjalankan rumah tangga ini harus terus berjalan. Jadi ya Ntar kita lihat di 21 Mei nanti gimana ya, Damar memimpin betul. keluarga ini ya. Yes. Tapi fun fact-nya, Omar Daniel sampai nggak bisa tidur. Jadi ya siapa yang nggak tahu Raihanun dengan segala karyanya, kita semua memujanya lagi. Jadi pas pertama tahu juga pasti kaget, wah Raihanun gitu kan. Terus kayak waktu itu lagi tidur sama mama, lagi nggak di sini, terus mama kayak kenapa sih tidurnya kok kayak nggak nyenyak dari tadi, kayak bangun-bangun terus aku bilang, ya nih mah lawan main udah diumumin siapa Raihanun. Oh my god, terus kenapa kan? Mama kan kayak, ya udah kamu kayak nggak pernah syuting, kayak baru pertama kali syuting aja, nggak gitu, tapi ini Raihanun gitu, jadi kayak udah start track dari awal sih gitu. Jadi, sebuah kebanggaan lah, kebahagiaan tersendiri bisa main bareng sama Raihanun. Siap, terima kasih Omar Daniel. Kita ke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di hari ini untuk merayakan preskon trailer dan posternya Hama, Keluarga Suami Adalah Hama. Sedikit cerita tentang Intan yang saya perankan. Cukup menarik karena banyak sekali konflik-konflik rumah tangga yang sebenarnya tuh bubuk jeritan hati istri, jeritan hati jutaan istri. Karena banyak gitu scene-scene yang kita lakukan tuh sebenarnya terlalu relatable, terlalu real gitu. Dan menurut saya apa yang dilakukan sama Intan ini, ya dia memang perempuan yang kuat, tapi kekuatannya itu dia pergunakan untuk dia bertahan karena dia sangat mencintai Damar dan Omar. Makin gak bisa tidur. Intan tuh sangat mencintai Damar, tapi juga di sini proses pendewasaan mereka sebagai suami dan istri berjuang bersama, karena selain daripada ekonomi, ternyata keluarga suami itu adalah juga berat ya buat dihadapi secara bersama-sama. Tapi disitulah
justru di situ diuji nih suami istri bisa kompak nggak untuk menghadapi itu gitu di situ. Jadi ya seperti itulah jeritan hati. Jeritan hati jutaan istri mewakili ya. Jutaan istri. Intan mewakili jutaan istri di luar sana yang menjeritkan hatinya. Yang akhirnya berani untuk berkomunikasi dengan cara yang tetap dengan porsinya sebagai istri. Yes. Kamu nggak cerita ya? Berproses bersama Omar, Ya. jadi kita tuh ada persiapannya itu sekitar hampir sebulan ya. Kita reading, kita kenal satu sama lain lah. Karena pertama kali juga aku kenal sama Omar di produksi ini, terus sama Mas Anggi juga. Makasih ya Mas sudah mempertemukan saya dan Omar dan kerja bareng sama Mas Anggi juga. Proses itu sangat menyenangkan buat saya karena kita sama-sama terbuka untuk mencari ini gimana ya untuk membuat Damar dan Intan ini bukan sebagai ini sebagai a pack gitu, sebagai pasangan yang harus saling ngisi, harus saling tidak, mereka tuh bukan musuhan gitu. Tapi memang konfliknya tentang rumah tangga ini ya begini nih gini. Lebih banyak ngobrol sama Mas Anggi, Mas Bounty, sama Omar, dan apa namanya juga akhirnya dibikin ada gap umurnya juga nggak jauh gitu antara Intan dan Damar. Itu kan juga menjadi sebuah konflik dari sudut pandang ibunya mertua untuk Mer gitu. Menyenangkan banget semuanya, menyenangkan banget. Dan untuk berkolaborasi dengan Sita, dengan JJ dengan Tante Mer, apalagi suatu kehormatan buat saya bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan para cast yang luar biasa. Ya, Serai Hanu terima yang semuanya. Jangan pada ngantuk dong. Berdiri dong tante. Aduh, gimana ya? Sebagai mertua, itu memang selalu dicap yang gimana gitu. Tapi ya apa boleh buat, emang mertua banyak yang gimana gitu. Apalagi kalau tinggal serumah, aduh gimana gitu. Tapi ya itulah sebenarnya komunikasi yang nggak baik adalah hama sebenarnya. Tapi harus diakui juga, misalnya kalau seorang suami dan istri menjadi pasangan, ya otomatis mereka juga menikah dengan keluarganya ya. Dan memang bukan sesuatu yang rahasia lagi, memang banyak sih keluarga yang hama. Contohnya Ya keluarga ini. Tapi kalau menurut ya Ibu Damar ya enggak juga, Ibu Damar bukan seorang yang jahat ya, baik-baik aja ya. Memang cara mendidik orang tua kan macam-macam, betul nggak? Cara mencintai anak-anaknya juga kan berbagai macam juga. Jadi Ibu Damar baik-baik aja kok. setuju nggak teman-teman media? Setuju kan? Setuju. Masih ada 2 yang lajang nih, Son. Setuju dong? Jadi ya gitulah. Kalau untuk peran film ini dan juga dapat tawaran dari Anggi, aduh seneng banget. Aku dulu pernah sama Anggi, cuman cameo doang. Dan jadi hantu pula ini dia. Kelihatannya hantu. Kalau sekarang jadi hantu beneran. Dan juga waktu syuting sih luar biasa banget ya, kita rada-rada emang agak-agak keluarga gila sih. Kamu juga ikut gila, Omar. Jangan sok-sok alim. Pokoknya semua gila lah, kecuali Anggi. Harus dijagain. Bella ini sebenarnya apa ya, yang dia lakukan tuh sebenarnya menurut dia tuh adalah hal yang normal gitu, nggak ada salah, nggak benar. Jadi ngelihat permasalahan di keluarga ini tiba-tiba muncul karena Mbak Intannya ngerasa tersakiti banget sama kelakuan kita ini, jadi kayak kenapa jadi sensi banget sih, kan kita yang lakukan tuh kayak normal-normal aja gitu. Jadi kayak ngelihatnya tuh kayak kenapa sih gitu sih. Anda Genzi ya? Nggak gitu. Seru ya berproses bersama dengan teman-teman di sini ya sih. Seru banget. Terus aku juga belajar banyak hal juga, especially main bareng-bareng yang senior semua, jadi happy sih pastinya. Sita Marino, terima kasih. Di sini berperan sebagai Danan, dan Danan itu dia anak bungsu ya. Dan sebagai anak bungsu dia terbiasa sedikit dimanja oleh ibunya, dan dia juga terbiasa diutamakan di keluarganya dan terbiasa untuk
mengutamakan dirinya sendiri di atas kepentingan orang lain gitu. Jadi mungkin perbuatan dia terkadang bisa melukai atau menyakiti orang lain. Tapi kalau dari pandangan aku sebenarnya Danan itu nggak salah sih, karena apa yang dia lakuin itu ya apa yang dia tahu gitu, apa yang dia jalani dalam kehidupan sehari-harinya. Tapi mungkin yang menarik kita bisa ngelihat gap antara niat dan dampak yang dilakukan oleh Danan. Jadi Danan nggak salah ya? Iya gitu deh. Ntar kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi karakter aku di sini itu adalah sahabatnya Intan sebagai Sisi. Tadi ditanyain, kamu udah bener apa enggak? Jelas aku yang benar di sini. Wah. Yang paling bener lah ya. Ya, paling bener itu aku di sini gitu loh. Dan memang sebenarnya cerita ini tuh relate banget sama kehidupan sehari-hari ya gitu. Benar tadi kata Ibu Syalu dan Mas Anggi bahwa yang kalau udah berumah tangga pasti konflik-konflik kecil gitu tuh pasti ada gitu. Cuma karena adanya pola komunikasi yang salah gitu loh yang harus dibenerin kayak gitu. Nah untuk selebihnya nonton aja nanti tanggal 21 Mei. Siap, terima kasih. Salah ya, bener ya, bener. Jadi Kita nggak perlu tahu untuk bisa, kita nggak perlu mengalami untuk bisa tahu ya. Jadi sebenarnya dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar di sekeliling kita pun juga sudah cukup sebenarnya untuk memberikan gambaran tentang marriage life kayak gitu. Dan nggak ada yang berubah sih kalau dari aku pribadi, nggak ada yang berubah sudut pandang mengenai pernikahan, karena memang ya dari aku kecil pernikahan yang aku tahu memang penuh dengan berbagai masalah gitu, tapi juga nggak seterusnya akan menjadi masalah kan gitu ya. Masalah pasti akan berlalu, tinggal bagaimana cara kita menanggulanginya aja. Itu aja sih palingnya. Terus kapan Gak ada lagi pertanyaannya, ada follow up question dari sutradara. Oke, kalau Ya tetap sama aja karena tahu dalam pernikahan tuh pasti ada masalah, ada naik turun segala macam. Jadi ya nggak berubah sih. Kalau emang terhadap permasalahan pasti semoga bisa diselesaikan dengan baik-baik. amin. Amin. Siap. Kalau Sita udah lebih siap sih. Saya udah ketemu calon mertuanya dia. Udah sampai calon itu. Semakin menyadari akan pentingnya komunikasi di dalam rumah tangga kali ya, karena mungkin banyaknya konflik yang terjadi itu karena komunikasi yang kurang baik. Gitu. Gitu kali ya. Kalau jujur Mas Anggi udah semadam sih, udah tahu calon. Udah siap juga belum? Japri aja langsung. Ya Tante Mer kan identik banget ya perannya. Yang tadi kau udah bilang Ibu Damar bukan seseorang yang jahat. Ibu Damar adalah seorang mertua. Betul kali. Iya. Yang merasa ya mencintai anaknya ya sesuai dengan apa yang dia lakukan selama ini. Mendidik anak-anaknya ya sesuai dengan apa yang dia didikan selama ini. Dia sangat mencintai anaknya. Penuh cinta justru Ibu Damar. Gitu. Nah, justru saya mau garis bawain lagi bahwa di film itu Akan ada juga ibu atau mertiri nggak teman-teman? Oh, Terima ya, kasih Mbak silakan. Kiki. Pertanyaannya sangat menggugah hati saya untuk menjawab dengan baik. Pertanyaan pertamanya tadi tentang valid nggak untuk dirasakan? Valid sekali bukan hanya sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan, kita juga valid apapun yang kita rasakan. Tapi outputnya seperti apa, apakah itu perlu dikeluarkan atau dipendam, itu semuanya berdasarkan ya kompromi terhadap diri sendiri dan sekitarnya. Apa yang Intan coba sampaikan di sini adalah ketika itu diredam, ternyata bergejolak di dalamnya tuh juga bersuara lebih lantang ke sekitarnya, yang mana dampaknya juga tidak menjadi baik di rumah gitu. Sehingga bentuk komunikasinya sedang dicari oleh Intan, bagaimana cara dia berkomunikasi dengan Damar tanpa harus meminta Damar ini berpihak ke saya sebagai istri ataupun berpihak ke ibu dan adik-adiknya dari keluarganya. Disitulah kompromi-kompromi itu yang sebagai ujian sebenarnya di rumah tangganya kita, di rumah tangga antara Intan dan Damar. Apakah valid atau tidak? Sangat valid untuk dirasakan dan sangat valid untuk divalidasi orang-orang di sekitarnya gitu. Dan pertanyaan keduanya tadi apa Mbak? Yang tadi untuk penonton, untuk berdua. Untuk calon mertua, calon yang menantu, kawinlah
Kawin Kawin lah. dan rasakan sendiri. Untuk penonton perempuan nanti yang nonton, menurut saya apapun yang dirasakan itu nggak pernah salah gitu loh. Jadi jangan pernah merasa bahwa apa yang dirasakan itu adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang coba untuk berbicara sama diri sendiri dulu gitu, tanpa harus memikirkan dari orang lain akan berpikir seperti apa ya kalau misalkan gue sebagai perempuan nih A B C D E gitu, tapi lebih communicate terhadap diri sendiri dan pola komunikasi itu sangat penting, bukan hanya sama suami, sama keluarga suami, sama keluarga sendiri, sama diri sendiri, itu sangat penting untuk berkomunikasi gitu. Tapi cara berkomunikasinya seperti apa itu yang proses itu yang sangat dinikmati gitu. Oke. Ya, kalau keluarga memang rumit, memang complicated, tapi ya kembali lagi keluarga adalah segala-galanya. Menantu idaman semua orang juga pengen punya. Tapi kan idaman menurut keluarga ini belum tentu idaman menurut keluarga itu. Jadi masing-masing idaman tuh ya tergantung selera sendiri, selera masing-masing gitu loh. Jadi nggak ada menantu idaman karena nggak ada mertua idaman juga sayang. Wow, terima kasih. 2026 keluarga suami adalah hama. Siap, terima kasih. Sekarang saya balik bertanya, emang ada apa menantu idaman? Kan tuh yang katanya ngasih mahar sampai 250 miliar, terus ngasih emas 1 ton gitu. Iya sih. Itu adalah original soundtrack yang dibuat khusus untuk film ini. Jadi setelah film ini jadi, saya bekerja sama dengan Fajar. Fajar itu keyboardisnya Element. Dia punya label namanya Downshine. Harusnya ada di sini. Hari kita berdua ngobrol bareng nonton filmnya. Kita bikin lagu nih, 2 lagu untuk film ini gitu. Terus akhirnya dia kasih beberapa demo. Pas udah oke semuanya, baru kita cari penyanyinya. Penyanyinya itu anak-anak Gen Z zaman sekarang. Salah satunya adalah anaknya sendiri, Gazelle, sama satu lagi namanya Shal. Terus satu lagi untuk lagu yang kedua yang nyanyi siapa? Pokoknya siapa? Nah, pokoknya soalnya belum keluar nih, baru keluar tanggal 8 Mei baru kita rilis. Ya kalau yang tadi dirilis judulnya Gigi. Yang menyanyi adalah Gazelle dan Shal. Itu sudah keluar sekarang di semua platform, di digital platform. Kita udah launching kemarin juga video klipnya dia. Dan yang 3 lagi, theme song kita pakai lagu dari Rafika Hardy, judulnya Suluh, dan Calvin Jeremy, judulnya Dewasa, itu dari 45 Movement Label. Terus satu lagi dari band judulnya Batas Senja. Oke. Untuk lagu terakhir. Jadi ada 5 total yang original soundtrack yang ada di sini ya. Original soundtrack 2. Original soundtrack 2 dan 3 lain. 3 lagu soundtrack aja, bukan original. Oke, siap, itu dia. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Oh iya, sangat yang bahaya justru kalau kita nggak merasakan sakit. Iya. Udah nggak ada rasa sakit. Iya. Udah flat, nah itu lebih bahaya. Itu lebih bahaya. wow, tidak tepuk tangan dong teman-teman. Itu semua protokol, maksudnya yang ada cuma kondisi dan keadaan dan sudut pandang gitu. Mbak Mer sendiri sebagai ibu dari Damar seorang penyayang sekali gitu ke anak-anaknya dia, dan semua lover di sini, semua tuh mempunyai cinta dan kasih sayang. Cuma arahnya kemana dan sudut pandangnya seperti apa, sikap yang keluar seperti apa, nah itu yang kadang bikin kondisi dan situasi menjadi chaos aja. Yes, itu dia. Tapi kalau boleh memesan. Waktu itu kita obrolin saya dan Aditya Santana gitu kan. Kebetulan Aditya Santana tidak merasakan ini karena dia baru pernikahannya baru kan. Terus dia bercermin dari sekelilingnya dia gitu. Nah kalau pasti ngobrol ke gue, wah ini gue banget gitu. Kalau tadi Bu Syal udah 19 tahun, gue udah 20 tahun menikah gitu. Wow. Dan yang menikah muda juga gitu. Terus semua itu every bits of the pieces di sini itu gue ngalamin gitu. Dan dari mulai istri yang nangis sendiri di kamar karena kata-kata mertua, kata-kata nyokap gue ke dia seperti apa, padahal nggak bermaksud apa-apa tapi nyampainya kayak gimana gitu. Dimana saat
ibu saya harus memperjuangkan anak-anaknya yang lain di depan kita berdua gitu kan, gimana gue harus membela saudara-saudara gue ketimbang istri gue kayak gitu. Terus gimana gue ngegapin dia WhatsApp yang aneh-aneh, bilang nyokap gue adalah malampir segala macam ke teman-temannya dia gitu kan. Itu kayak itu kocak banget sih. Tapi itu merupakan sebuah perjalanan yang akhirnya ya ini berlabuhnya di sini nih gitu kan. Jadi gue bisa mengeluarkan itu semua, mengekspresikan itu dan bercerita juga. Jadi kebetulan saya juga sebagai saudara juga sebagai produser dan juga penulis di sini gitu loh. Jadi semua tuh kayak keluar aja gitu, ngalir aja. Terus ya gue bener-bener ngerasain apa yang Damar rasakan lah pada saat itu lah. Walaupun nggak sampai banting-banting motor gitu ya, kita kata hujan-hujan gitu ya. Tapi gue sempat ke makam, sempat gitu-gitu lah. Karena ya itu kebetulan juga gue kan dibesarkan tanpa seorang ayah juga gitu. Ya, supaya ini juga banget lah, merupakan refleksi diri sebenarnya sih. Wow, ini berarti dekat banget sama. Ya kita sharing bareng-bareng gitu kan. Apalagi buat Komar yang belum merasakan getirnya pernikahan gitu kan. Banyak sharing aja, banyak cerita gitu kan. Kalau Rehanun udah sama-sama mengalami bahtera rumah tangga gitu kan, jadi lebih cepat, lebih dapet sih kalau buat Rehanun. Omar ya itu mungkin pendekatan lebih apa ya, lebih man to man-nya gitu, bahwa biar dia bisa merasakan apa yang gua rasakan, itu sih yang penting gitu. Kalau kayak yang lainnya sih mana ya, tinggal dicemplungin aja gitu loh. Kalau ke Mbak Mel mah udah nggak perlu diragukan lagi gitu kan. Begitu ketemu langsung oke, udah nih. Udah paling pas dan paling pas. Tepuk tangan dong buat Mas Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Awal mulanya mungkin dulu sih kita sempat meeting, aku sama Anggi ke VMS, kita ngobrol-ngobrol apa ya, kira-kira nextnya apa nih. Soalnya kan film nih lumayan bingung ya, seleranya berubah-berubah terus gitu kan. Lalu waktu itu dari Pak Tony bilang, ini ada IP nih, nomor 1 di Noise. Dia bilang, apa nih Pak, kita lihat segala macam. Waktu itu kita belum punya IP-nya gitu. Akhirnya kebetulan punya IP, Mas Aditya Santana itu tinggalnya di Bali. Jadi waktu itu aku sama Anggi sama tim VMS juga kita langsung ke Bali. Karena Mas Aditya cukup picky ya, maksudnya dia cukup yang aku nggak mau nih kalau aku nggak tahu siapa direkturnya, aku nggak mau kalau gimana eksekusinya gitu kan. Akhirnya waktu itu sampai 2 hari Anggi ngobrol sama Adit dari pagi sampai malam. Mas Adit sangat detail soalnya kan. Dia memastikan bahwa visi dan misi dari story ini ketika diangkat ke layar lebar sama yang apa yang dia sampaikan. Akhirnya ya handshake saat itu, akhirnya kita bikin, ya itulah mungkin awal mula akhirnya jadi layar lebar ya. Dan lalu apa yang dia expand dari layar film pendeknya menjadi film panjang, mungkin kedalaman karakter ya, karena kan kita punya durasi yang lebih panjang, sehingga tiap-tiap karakter bisa kita gali latar belakang, lalu emosionalnya bisa kita bikin lebih punya eskalasi gitulah, mau seperti apa gitu loh. Tapi bukan berarti nih dari yang film pendek jadi film panjang kita cuman manjang-manjangin aja, hanya manjang-manjangin durasi, tapi kita membuat penonton nanti akan merasakan lebih dalam lah emosional dari tiap karakternya seperti apa. Lalu kita juga menambahkan beberapa karakter sih di sini untuk melengkapi story-nya juga gitu loh, sehingga yang nanti para penonton yang udah nonton film pendeknya di Noise tetap ngerasain hal yang beda nih, experience baru ketika mereka menonton film panjangnya, dan yang belum nonton pun tetap lebih gampang dan cepat gitu masuk ke story-nya gitu. Kalau ibu minta sesuatu, tapi istri juga minta sesuatu yang sama, gimana? Nah, oh, yang istri-istri yang pada lagi jawab, biasanya ibunya dulu, yang laki-laki ini semuanya diem. Betul. betul. Curhat ya Bu Syalu mereka. Iya, jadinya Kisah nyata. mungkin kita bisa ada safe space ya Bu ya, untuk jatuh curhat gitu sekalian. Tapi iya sih, kalau untuk laki itu memang susah. Untuk setiap anak sih, bukan hanya laki aja. Untuk laki dan perempuan, suami dan istri itu untuk laki memang bebannya lebih banyak ya, karena di sini kan memang kita merasa laki itu yang tulang punggung keluarga, yang harus nafkahin keluarga, dan di sini dia memang kejepit banget, di sandwich banget di sini di antar ibu dan istri. Jadi ya untuk lihat tips-tipsnya, untuk mengetahui gimana cara menghadapi ini semua, jangan lupa nonton tanggal 21 Mei 2026. Yes, terima kasih. Siang Bu. Yang sudah nonton trailer, gimana perasaannya?
Wow, bagus. Terenyuh. Ada yang bilang sedih. Sedih. Kesel, gemes. Nah, apalagi nih? Ada sama istrinya aja nggak sama suaminya. Habis itu suaminya belain orang tuanya. Nah, itu sih menarik banget ya, karena di sini kan Iya. karena di sini kan yang memang kita mau kasih lihat itu di setiap relationship, setiap pernikahan, setiap relationship yang mana aja deh, pasti akan ada yang tengkar, ada perjuangan. Tapi yang kita mau sampaikan di sini itu it's always husband and wife against the world. Suami dan istri yang berjuang bersama. Bukan bertengkar satu dan lain. Pertengkaran sih pasti akan ada ya, nggak mungkin nggak ada. Ya. Tapi ini memang husband and wife, suami dan istri yang selalu asal bisa stay strong, bisa berdiri bersama, itu mereka akan bisa melewati apapun. Saya udah 19 tahun menikah. Hampir 19 tahun sih saya bisa jamin ya, itu benar. Seterusnya ntar saya akan kasih tahu pas pernikahan, lanjut pernikahan saya lagi gitu. Tapi di sini yang kita memang mau sampaikan itu adalah communication. Ya. Communication is number one. Nomor satu memang communication, dan apapun. Nah, yang tadi ada yang bilang suaminya itu nggak selalu berpihak ibu ya. Betul. Nah, Betul. coba yang laki-laki ini saya mau nanya, yang sudah menikah berapa orang? Boleh angkat tangan, tepuk tangan yang boleh menikah. Yang laki-laki langsung gak ngaku nih. Yang laki-laki yang udah menikah.